Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini, kita akan membahas tentang token Mudeng. Saat ini ada peluang menarik untuk kita bisa tradingkan Mudeng di dalam akun portofolio kita atau untuk mencicil di spot menuju puncak bull run kali ini. Apakah Mudeng masih bagus untuk kita akumulasi? Kita akan melihat perkembangan dari Mudeng saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam Mudeng dan bagaimana perkembangannya, kita akan lihat kondisi pasar kripto saat ini, di mana global market cap kripto saat ini berada 3,21 triliun US dollar, menurun 0,26% dibanding hari yang lalu, dan dominasi Bitcoin melonjak signifikan ke 60,31%, sehingga menyebabkan level fear and greed index kembali ke dalam zona fear di area 38%. Peningkatan Bitcoin dominance dan ketakutan pada pasar saat ini disebabkan karena ketidakpastian dari kebijakan Trump yang diterapkan, yaitu tarif dagang, di mana beberapa waktu lalu Trump mengumumkan akan menerapkan tarif dagang kepada negara-negara yang mengekspor barangnya ke Amerika Serikat. Dan seketika berita tersebut resmi diluncurkan, market bereaksi negatif karena kepanikan pasar yang menyebabkan aset beresiko seperti saham, emas, dan juga Bitcoin seperti cryptocurrency ini juga terkena dampak daripada news dari tarif dagang tersebut. Per hari ini Bitcoin berada di bawah 100.000 US dollar di 97.900 US dollar. Di dalam 24 jam terakhirnya menurun hampir 1% dan 7 hari terakhir menurun hampir 4,7%. Penurunan harga pada Bitcoin kali ini menyebabkan altcoin juga mengalami diskon yang cukup dalam dan cukup signifikan. 7 hari terakhirnya seperti Ethereum sudah 12,51%, XRP sudah 19,02% menurun, Solana 12%, BNB 14%, Dogecoin 20%. Juga koin-koin lain dalam 7 hari terakhirnya rata-rata 2 digit persentase penurunannya. Kita langsung saja mengupdate tentang token Mudeng. Bagaimana Mudeng saat ini, apakah masih memiliki potensi, dan apakah menarik untuk kita tradingkan dan cicil DCA ke dalam portofolio kita menuju puncak bull run kripto kali ini. Per saat ini, harga Mudeng berada di 0,077 US dollar. Dalam 1 tahun terakhirnya sudah meningkat 122%. Dan sejak peluncurannya hingga saat ini masih cukup fantastis, 102.624% kenaikan harganya. Jadi walaupun penurunan saat ini terjadi yang cukup signifikan pada Mudeng sejak ATH-nya, bila kita melihat sejak ICO-nya masih cukup signifikan pertumbuhannya. Market cap dari Mudeng saat ini berada di 76.370.000 US dollar dengan volume perdagangan menurun 30,82% di 24 jam terakhir di 69.270.000 US dollar. Total supply dari Mudeng adalah 989.970.000 token Mudeng dengan maksimal supply-nya sama dengan 989.970.000 token Mudeng. Kabar baiknya, seluruh token Mudeng ini sudah tersirkulasi ke pasar, jadi sudah tersebar ke berbagai holders daripada token Mudeng. Mudeng saat ini sudah terdaftar di berbagai exchange seperti Coinbase, OKX, Bitget, Kraken, KuCoin, MEXC, Get.io, BingX, Bitmart, Lbank, Bithumb, XT.com, dan berbagai exchange lainnya. Dan di sini teman-teman, Binance belum melisting Mudeng saat ini. Ada potensi bila Mudeng dilisting oleh Binance ke dalam platform mereka, sehingga terjadi lonjakan transaksi yang signifikan yang menyebabkan harga Mudeng akan terdorong signifikan naik. Jadi, salah satu ini peluang bisa dimanfaatkan kenaikan dari harga Mudeng nantinya bila Binance melisting Mudeng di platform mereka. Bila kita melihat dari SolScan-nya, saat ini holders daripada token Mudeng adalah 65.730 holders. Cukup menurun signifikan sejak harga tertinggi Mudeng tercapai pada beberapa waktu yang lalu. Dan wallet-wallet yang menahan daripada token Mudeng saat ini adalah ada satu wallet yang menahan hingga 16,62% dari total pasokan Mudeng dengan jumlah token 164.539.000 token Mudeng. Apakah ini wallet dari tim dev daripada tim Mudeng? Lalu ada kedua, yaitu Bitget Exchange, dan yang ketiga adalah Get.io, di mana masing-masing mereka menahan 7,23% dan 5,32% dari total pasokan supply. Jadi, sebagian besar total pasokan supply itu dipegang oleh 3 wallet teratas ini, yang dimana jumlahnya adalah melebihi seperempat pasokan dari total token Mudeng. Dan teman-teman perlu mempertimbangkan lebih dalam lagi bahwa
ketika mereka menjual keseluruhan kepemilikan token Mudeng mereka, maka ada potensi harga Mudeng akan drop parah. Tapi bila kedepannya mereka menahan hingga puncak bull run selesai, maka teman-teman tidak perlu khawatir akan terjadinya dump pada harga token Mudeng. Dan terus pantau pergerakan dari harga Mudeng supaya teman-teman tidak mengalami kerugian. Jadi Mudeng sebenarnya teman-teman tidak memiliki roadmap kedepannya yang jelas. Tim dev belum memaparkan tentang perkembangan project kedepannya. Jadi Mudeng hanya sekedar token komunitas yang dimana seekor anak kuda Nil di Thailand dan seseorang menguploadnya ke internet bahwa hewan ini sangat unik, sehingga tim dev di balik Mudeng mengambil kesempatan untuk membuat token dari Mudeng ini yang berikonik dengan gambar kuda Nil. Jadi ini hanya token komunitas. Sekali lagi teman-teman, segala sesuatu token komunitas itu penggeraknya adalah komunitas dan bandar itu sendiri. Bila komunitas dan bandar melakukan pembelian secara masif, maka ada potensi kenaikan harga yang signifikan pada harga token. Tapi bila komunitas dan bandar melakukan penjualan, teman-teman juga sebaiknya melakukan penjualan token supaya menghindari kerugian dan teman-teman mengamankan keuntungan yang sudah diperoleh. Apakah harga saat ini sudah sangat baik untuk kita masuk mencicil Mudeng? Bila kita melihat dalam time frame daily dari grafik harga Mudeng, saat ini Mudeng kembali kepada zona supportnya di area 0,07 US dollar. Teman-teman perlu memperhatikan pergerakan harga pada area ini, karena bila dia berkonsolidasi di area tersebut, maka teman-teman boleh melakukan cicil beli pada token Mudeng ini. Tetapi teman-teman, kebanyakan grafik harga daripada token meme akan menjebol supportnya bila penurunan terjadi cukup signifikan. Bila zona support dari 0,07 ini ditembus, maka teman-teman bisa memantau di area 0,0366 hingga 0,007 US dollar, area untuk melakukan cicil ulang kembali terhadap token Mudeng ini. Dengan harapan area ini tidak dijebol lagi ke bawah, karena token meme sangat beresiko tinggi. Tetapi masih ada posibilitas bagi token Mudeng mengalami kenaikan harga, karena volume pada 3 hari terakhir terjadi lonjakan yang signifikan, dan bila mencapai ke 0,6 US dollar saja, teman-teman sudah memperoleh kenaikan hampir 9 kali lipat dari portofolio teman-teman. Posibilitas teman-teman memperoleh keuntungan pada token Mudeng masih cukup besar. Terlebih resiko pada penurunan harga Mudeng yang sudah mulai mengecil, karena Mudeng berada dalam zona supportnya dan volume transaksi yang melonjak pada token Mudeng. Dan sebagai faktor pendukung apakah Mudeng bisa reversal atau altcoin lainnya juga ikut reversal, di sini dari total tree digambarkan bahwa sebelumnya terdapat pola bullish pennant pada grafik total tree, tapi pola tersebut ternyata hanya sekedar fake out, yang dimana dari total tree sudah terjadi breakdown ke bawah ke area 795 billion US dollar, dan saat ini berkonsolidasi kembali di area 893 billion US dollar. Bagi CryptoMove, ada pandangan bahwa support di area 700 billion US dollar adalah support terkuat. Jadi, penurunan lanjutan daripada total tree sebenarnya akan tertahan di area 790 billion US dollar sebelum akhirnya bergerak kembali bullish seiring dominasi Bitcoin yang juga menurun. Bila kita melihat dari Bitcoin dominan saat ini bergerak dalam pola broadening wedge pattern. Dari pola ini cenderung bahwa akan terjadi reversal pada Bitcoin dominance, yang dimana sempat tail candlenya mencapai 64% dan saat ini berada di 61,2%, dan dari pola ini akan cenderung bearish atau turun ke bawah. Tetapi apakah dalam waktu dekat pola ini akan jebol dan bearish ke bawah? Kemungkinan besar tidak teman-teman, karena adalah time frame daily, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membuat pola ini valid dan dia breakdown ke bawah. Dan bila breakdown ke bawah, maka area 51% hingga 50% adalah penurunan tahap pertama yang akan dicapai oleh Bitcoin dominance. Dan bila penurunan tersebut terjadi, maka altcoin akan cukup bernapas lega. Kebanyakan altcoin akan pumping signifikan harganya. Jadi kita akan melihat Bitcoin dominance ini breakdown dari pola ini dan menunggu validasinya dalam waktu-waktu ke depan. Lalu teman-teman, bila kita melihat Bitcoin dominance dari time frame yearly-nya atau 12 bulannya, maka pola 4 tahun siklus Bitcoin akan masih berjalan sebenarnya. Kenapa?
Bila kita melihat pada 2021, Bitcoin dominance menunjukkan candle bearish engulfing. Lalu pada tahun 2017 juga menunjukkan candle bearish engulfing. Dan apakah tahun 2025 ini menunjukkan bearish engulfing? CryptoMove sendiri masih memiliki keyakinan bila siklus Bitcoin tidak berubah, maka masih ada potensi alt season terjadi. Tapi apakah sesignifikan 2021? Jawabannya tidak. Karena jumlah token per tahun ini atau per saat ini sudah sangat banyak dibanding 2021. Terjadinya rally pada altcoin akan jauh lebih singkat pada tahun ini. Dan di sini CryptoMove memiliki pandangan bahwa alt season akan terjadi pada Q4 2025 ini. Kenapa? Karena rata-rata perusahaan ataupun rata-rata investor akan mengambil profit sebesar-besarnya pada Q4 untuk mereka memaksimalkan gain perjalanan tahun mereka. Jadi di sini pun ada potensi pada cryptocurrency dan altcoin terutamanya akan mendapat giliran alt season terjadi pada Q4. Apakah pandangan dari CryptoMove ini akan terjadi pada Q4 2025 nanti? Kita akan melihatnya bersama-sama. Bagi teman-teman yang ingin mencicil Mudeng, lakukan kembali riset ulang mandiri terhadap token Mudeng ini, supaya teman-teman terhindar dari kerugian karena pembelian token ini. Dan semoga teman-teman yang mencicil token Mudeng saat ini dapat memperoleh keuntungan yang maksimal pada puncak bull kripto kali ini. Di sini CryptoMove hanya berbagi informasi bahwa ada kesempatan menarik untuk kita mentradingkan Mudeng dan mencicil Mudeng dalam portofolio kita. Segala keputusan pembelian dan penjualan token adalah keputusan teman-teman sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah update info dari CryptoMove. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.